Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 10, yaitu materi manajemen strategi. Bab 10 yaitu strategi pelaksanaan kontrol dan inovasi. Jadi di bab 10 ini, di mata kuliah manajemen strategi, kita akan bahas strategi pelaksanaan kontrol dan inovasi. Oke ya, langsung saya share saja. Ya, nanti dilihat bersama. Oke ya, bisa kita lihat. Ya, bab 10 adalah strategi pelaksanaan kontrol dan inovasi. Jadi di dalam strategi pelaksanaan kontrol dan inovasi kita harus memperhatikan yang pertama adalah menciptakan sasaran dan rencana tindakan jangka pendek yang jelas dan bersih. Dalam pelaksanaan suatu bisnis ini kita harus menciptakan sasaran dan rencana tindakan jangka pendek yang jelas dan bersih. Maksudnya apa? Ya, tujuan bisnisnya apa yang jelas ya. Itu bisa menjadi apa tolak ukur usaha kita nanti sampai sesuai dengan tujuannya dalam jangka pendek atau tidak. Gitu ya. Yang kedua adalah pengembangan mengenai taktik fungsional yang spesifik yang meliputi outsourcing yang dapat menciptakan kompetisi yang bermanfaat, kemudian penguasaan dari personil untuk pengoperasian sampai kepada kebijakan untuk memandu keputusan, kemudian implementasi mengenai sistem penghargaan yang efektif. Nah, ini dalam strategi pelaksanaan kontrol dan inovasi itu perlu diperhatikan hal-hal tersebut. Gitu ya. Kemudian tujuan jangka pendek. Apa itu? Tujuan jangka pendek akan membantu pelaksanaan dari strategi dengan cara yang pertama, ya, membuat sasaran jangka pendek yang akan diterapkan pada tujuan jangka panjang. Jadi dalam proses bisnis itu, teman-teman, dalam usaha itu ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, sasaran jangka pendek ini adalah untuk mendukung nanti tujuan pada sasaran jangka panjang. Ya, misalnya pada saat kalian membuka satu kios, ya, jangka pendeknya misalnya dalam 1 tahun, misalnya kamu harus menguasai pelanggan satu wilayah atau satu RT, misalnya ya, wilayah tersebut terfokus nanti eh, belinya di kiosnya kamu semua. Nanti jangka menengahnya mungkin bisa sampai dengan tingkat RW, ya, atau mungkin tingkat desa. Ya. Tujuan jangka panjangnya adalah nanti kios kamu itu misalnya jadi terkenal di mana-mana, kemudian memiliki banyak cabang dan bisa berkembang menjadi besar. Artinya apa? Tujuan jangka pendek itu harus mensupport untuk tujuan-tujuan jangka panjang dan itu harus jelas clear. Ya. Itu seperti itu. Kemudian dalam tujuan jangka pendek ini harus dibicarakan ya, bagaimana tujuan jangka pendek ini yang realistis ya, diskusi mengenai persetujuan jangka pendek. Jadi dibicarakan, oh, jangka pendeknya dalam 1 tahun ini seperti ini ya, mungkin dengan karyawannya atau mungkin dengan keluarga yang mengelola ataupun dengan pihak yang terkait. Kemudian sasaran jangka pendek membantu dalam pelaksanaan strategi. Sasaran jangka pendek ini harus ya membantu dalam pelaksanaan strategi. Artinya apa? Strateginya tadi kan menjadi apa namanya kios yang dikenal di seluruh kalangan masyarakat, memiliki cabang banyak, menjadi besar dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, sasaran jangka pendeknya itu membantu karena apa? Sasaran jangka pendek itu menguasai pasar lokal dulu, orang sekitar-sekitar. Jadi nanti dari sekitar itu orang-orang itu akan melakukan apa namanya ya promosi dengan sendirinya begitu ya.
Biasanya promosi paling hebat itu ya dari mulut ke mulut ya, kekuatan word of mouth ya, itu seperti itu. Ya. Kemudian mengapa ada satu perusahaan yang berhasil dan ada yang lain gagal gitu ya. Ya, namanya dalam usaha kan tidak semuanya berhasil. Tapi ini ada eh, alasan ya dari Ani Mulhi ya atau Mulsahi itu alasan yang menyebabkan kesuksesan dari Ani ini adalah dia memfokuskan pada 5 hal. Yang pertama adalah yang sukses-sukses itu biasanya mereka mengidentifikasi tujuan jangka pendeknya, ya, yang realistis. Yang kedua membuat taktik fungsional yang spesifik ya. Bagaimana tujuan jangka pendek ini ya disiasati caranya supaya tercapai ya itu seperti apa. Kemudian mengeluarkan fungsi atau sumber yang tidak penting ya, biasanya biar usaha itu jalan itu fokus pada hal-hal yang penting-penting saja ya. Hal-hal yang kurang penting atau malah bisa merugikan atau tidak mempengaruhi pertumbuhan bisnisnya itu dihilangkan gitu ya. Kemudian mengkomunikasikan kebijakan yang melibatkan orang di dalam organisasi. Jadi usaha yang sukses itu biasanya komunikasinya bagus di dalam suatu perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian untuk penyemangat pekerjanya biasanya perusahaan-perusahaan yang sukses atau usaha yang sukses itu dia perhatian kepada tenaga kerjanya itu dengan pemberian penghargaan yang efektif, ya, reward dan sebagainya kepada karyawan-karyawan yang memang sudah bekerja dengan baik. Itu seperti itu. Kemudian apa yang diingat untuk memikirkan atau mengevaluasi ulang manfaat sasaran bagi perusahaan? Apa yang diingat untuk memikirkan atau mengevaluasi ulang manfaat sasaran bagi perusahaan? Jadi dalam pelaksanaan menuju tujuan itu dalam satu bisnis itu ada yang namanya evaluasi ya. Dan apa yang harus diingat gitu. Jadi sasaran terbaik adalah yang mudah dipahami, ya, mudah dikomunikasikan, dan setiap orang relatif mudah untuk mengakses data yang menyampaikan hasilnya, yang menjadikan sasaran-sasaran berfungsi sebagai alat manajemen yang efektif. Itu kesederhanaan kuncinya. Jadi jangka pendek itu jangan terlalu muluk, ya, yang gampang saja, yang realistis gitu ya. Yang penting perusahaan growth atau terus tumbuh usahanya dengan baik gitu ya, tidak dengan yang susah-susah gitu ya, itu seperti itu. Kemudian kita harus memilih sasaran terpenting dan mengelolanya sesuai standar yang ditentukan, juga mengevaluasi tantangan bisnis yang bisnis untuk menjamin bahwa sasaran-sasaran yang kita pilih itu relevan gitu ya. Ya, kalau misalnya kita bisnisnya masih tingkat lokal ya yang relevan saja untuk sasaran jangka panjang jangka pendeknya seperti apa yang relevan, kemudian untuk omsetnya juga relevan kan begitu ya, itu harus dipertimbangkan. Kemudian terkait dengan sasaran jangka pendek, ya, sasaran jangka pendek dapat memperluas dan meningkatkan khususan dalam mengidentifikasi apa yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran jangka panjang. Jadi kalau sasaran jangka pendek sudah terpenuhi, strategi pengelolaan SDM-nya sudah bagus, pemasarannya sudah bagus dan sebagainya, ini tetap terus dipertahankan ya, walaupun sudah tercapai sasaran jangka pendek. Kemudian pola tadi bisa digunakan juga untuk sasaran jangka panjangnya gitu ya. Kaitan antara sasaran jangka pendek dan jangka panjang harus menyerupai riam air terjun yang mengalir melalui perusahaan dari sasaran dasar jangka panjang ke sasaran khusus jangka pendek dalam bidang-bidang operasi terpenting. Ya, jadi harus selaras ya, begitu. Jadi tidak boleh kebijakan-kebijakannya sasaran jangka pendek sudah tercapai, kemudian kebijakannya sangat berbeda sekali untuk kebijakan berikutnya untuk mencapai sasaran jangka panjang. Ini adalah kesenambungan dalam bisnis begitu ya. Ini misalnya contoh saja ya, kalau perusahaan kalian membuat sebuah usaha dalam pengen skala ke internasional ya kan ada
mulai dari awal itu. Karena internasional jangka pendeknya nggak mungkin kan menguasai langsung internasional. Enggak. Sasaran jangka pendeknya misalnya menjadi perusahaan yang terkenal di wilayah kamu dulu gitu ya, misalnya dalam satu kota gitu, itu nggak apa-apa. Tapi strateginya ada yang relevan karena itu internasional dari awal rekrutmennya juga mungkin mencantumkan orang-orang yang memiliki kemampuan bahasa Inggris, menguasai teknologi dengan baik dan lain sebagainya. Jadi yang dilakukan dari awal itu untuk menuju sasaran jangka pendek, ya menguasai satu kota itu juga SDM-nya sudah dipersiapkan untuk menguasai nanti atau mampu berkompetisi tingkat uh, internasional kan itu seperti itu gitu ya. Kemudian selanjutnya ada dampak pengaliran itu memiliki manfaat sampingan dalam penyediaan acuan yang jelas bagi komunikasi dan negosiasi dan dibutuhkan dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sasaran aktivitas di tingkat operasional yang tadi saya sampaikan. Gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakannya relevan, kebijakan-kebijakannya sesuai dengan sasaran jangka panjangnya. Ya, kemudian upaya dari awal itu strateginya itu memang eh, untuk mendukung walaupun ada sasaran jangka pendek, tapi strategi awalnya untuk sudah dimulai untuk mendukung nanti sasaran jangka panjangnya, gitu ya. Kemudian manfaat nilai tambah sasaran jangka pendek dan rencana-rencana aksi. Jadi memberi pemahaman yang lebih baik bagi karyawan operasional terhadap peran mereka dalam misi perusahaan. Ya, ini salah satu manfaat nilai tambah sasaran jangka pendek ya terhadap. Jadi karena perusahaannya mau internasional, go internasional gitu, itu sudah diberi pemahaman dari awal. Ya. Makanya mungkin yang sudah di teknologi karyawannya suruh sering update ya teknologi-teknologi yang terbaru yang berkaitan dengan pekerjaannya dan sebagainya. Karena pemahaman-pemahaman itu diberikan harus dari dini sehingga saya dipahami ini memang tujuannya ke arah ke sana begitu karyawan atau staf itu jadi paham kan begitu. Kemudian pengembangan proses. Nah, sasaran jangka pendek dan rencana-rencana aksi memberi alasan kuat dalam menyelesaikan dan mengakomodasi masalah konflik yang dapat mencampuri aktivitas strategi. Tentunya dalam proses itu banyak hal yang bertentangan, ya banyak hal yang menjadi rintangan, tetapi ini menjadi harus diberi pemahaman terhadap mereka bahwa sasaran jangka pendek, ya strateginya kenapa harus seperti ini, dan ada kesulitan karena memang ada jangka panjang yang memang akan kita perusahaan tuju, ya dan tentunya akan diberi pemahaman juga apabila sasaran jangka panjang perusahaan itu tercapai, tentunya ada kebijakan-kebijakan yang berpengaruh juga terhadap pekerja dari mungkin penambahan ribet, gaji dan sebagainya. Itu nah, pemahaman-pemahaman itu juga harus diberikan kepada staf atau karyawan supaya apa? Supaya mereka juga bersemangat terus berusaha mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul. Kemudian memberi dasar bagi kendali strategis tadi, ya. Kemudian manfaat pendorong atau motivasional payoff, ya itu juga dilakukan. Itu seperti itu. Kemudian taktik fungsional yang merupakan strategi bisnis, ya. Taktik fungsional, keterangan terurai tentang cara atau aktivitas yang akan digunakan perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran jangka pendek dan menetapkan keuntungan kompetitif. Gitu. Jadi dalam pelaksanaan menuju sasaran jangka pendek itu ada taktiknya yang memang sudah dibuat oleh owner atau oleh pemimpin perusahaan atau pemangku kebijakan ya yang sudah disiapkan langkah-langkahnya. Jadi ini menjadi eh, mudah ya. Kemudian itu nanti menjadi
suatu strategi bisnis yang memang bisa untuk mencapai sebuah tujuan dari bisnis tersebut. Praktik fungsional merupakan aktivitas kunci dan rutin yang harus dijalankan di setiap bidang fungsional. Pemasaran, keuangan, produksi, operasi, R&D, dan manajemen atau HRD. Nah, jadi semuanya disusun di masing-masing bidang ya praktik-praktik tersebut ya yang mengarah ke tujuan perusahaan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian juga ini akan menjadi sebuah strategi tentunya di perusahaan tersebut ya. Dalam batas waktu tertentu, taktik fungsional menerjemahkan pemikiran strategi besar menjadi tindakan yang dirancang untuk menyelesaikan sasaran-sasaran jangka pendek. Ya. Ya, untuk menyelesaikan sasaran jangka pendek dan juga nanti berikutnya untuk mencapai tahap sasaran jangka panjang selanjutnya. Itu seperti itu. Kemudian sifat dan nilai kekhususan dalam teknik fungsional dibanding strategi bisnis. Ya. Ini contoh ya. Bisnis restoran sedang menghadapi masalah. Ini satu case ya. Di California Pizza terus menghadapi inkonsen, inkonsistensi ya, inkonsistensi ya, di berbagai lokasi. Restorannya menyangkut berapa baik ya ia berfungsi ya. Maksud saya bisnis restoran sedang menghadapi masalah. Ya. Ini satu case, satu contoh ya California Pizza terus menghadapi inkonsistensi di berbagai lokasi. Restorannya menyangkut seberapa baik ia berfungsi. Nah, konsultan mengidentifikasi bahwa pengalaman pelanggan sangat beragam dari satu toko ke toko lainnya. Kesimpulannya adalah bahwa sementara manajemen paham strategi bisnis, kemudian juga secara umum para karyawan pelaksananya tidak memadai karena kurangnya spesifikasi dalam taktik fungsional. Apa yang harus dikerjakan oleh setiap orang setiap hari di restoran untuk menjadikan visi itu menjadi kenyataan dalam pengertian pengalaman makanan pelanggan. Jadi makanya ini taktik tadi ya sudah harus dibentuk dari awal ya oleh pelaku bisnis ya dalam hal ini ownernya, kemudian taktik-taktik ini yang nanti menjadi sebuah strategi bisnis yang dipahami oleh semua kalangan. Ya, pimpinannya tahu, karyawannya tahu, bagian keuangannya tahu, dan mereka memiliki di bagian-bagian dalam perusahaan tersebut mereka memiliki taktik-taktik yang sudah disiapkan dan menjadi strategi di masing-masing unitnya gitu sehingga menjadi sebuah pemahaman bersama dan sasaran jangka pendeknya akan tercapai. Nah, ini kita lihat ya strategi dalam tindakan ya ada umum, khusus, sangat khusus, jadi strategi. Kemudian strategi bisnis itu dilihat dari taktik fungsionalnya. Ya. Kemudian perbedaan antara strategi bisnis dan taktik fungsional itu terdapat pada apa? Ya pada waktu, ketegasan dan peserta. Tentunya dari waktu itu membutuhkan waktu yang berbeda antara taktik ya dan strategi. Ya. Tentunya strategi itu nanti menjadi hal yang panjang, agak lama begitu. Kemudian ketegasannya juga akan berbeda ya, antara taktik dalam pelaksanaan taktik dan pelaksanaan strategi berbeda. Kemudian tentunya pelakunya, pesertanya juga berbeda. Itu perbedaan antara strategi bisnis dan taktik fungsional. Gitu ya. Kemudian ini tadi case ya, contoh-contoh yang diambil ya dari suatu apa taktik atau strategi bisnis ya nanti bisa dibaca-baca ya karena ini memang case ya contoh-contoh di perusahaan ya. Nah
Itu ya teman-teman. Jadi tadi sudah saya sampaikan mengenai bab 10, yaitu strategi pelaksanaan, kontrol, dan inovasi. Ini artinya dalam bisnis itu ada strateginya, ya, bagaimana melaksanakannya, ya, butuh taktik, kemudian ada strateginya, kemudian dalam mengontrol, dan apabila sudah berjalan pun, ya, sudah berjalan itu sudah berjalan bagus, ya, tahap apa sasaran jangka pendeknya sudah tercapai, tetap harus ada inovasi-inovasi juga, ya, untuk mempermudah sasaran-sasaran jangka panjangnya, ya. Dengan nanti perusahaan itu goal, ya, apa artinya sukses, ya, usahanya memenuhi sasaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sehingga akan menjadi perusahaan yang eksis, ya, sesuai dengan yang diharapkan. Itu ya teman-teman, mengenai bab 10 strategi pelaksanaan kontrol dan inovasi. Nanti bisa dibaca, saya share materinya begitu ya. Kalian juga silahkan nanti bisa melakukan pengayaan-pengayaan, ya, dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan strategi pelaksanaan kontrol dan inovasi. Begitu saya rasa teman-teman yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini, ya. Selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.